Viral Ferdy Sambo masih dipanggil Jenderal, Mabes Polri, dia sudah tersangka, yang ditakutin apanya? Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan tidak ada penyidik yang takut dengan mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo, karena yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu mencuat setelah berita viral tentang penyidik yang memanggil Ferdy Sambo dengan panggilan Jenderal saat rekonstruksi di Duren 3, Jakarta Selatan pada Selasa 30 Agustus 2022. Ditakutin apanya sudah jadi tersangka, di PTDH dan ditahankan, kata Dedi sebagaimana dilansir Antara Rabu 31 Agustus 2022. Terkait hal itu, Dedi pun meminta semua pihak untuk tidak menanggapi semua informasi yang tidak ada kaitannya dengan penanggahan perkara pembunuhan Brigadir J. Dia menilai bahwa orang-orang yang menyebarkan informasi tersebut hanya untuk pencitraan, di tengah tingginya perhatian publik terhadap kasus Brigadir J. Ngapain semua ditanggapin toh? Mereka itu hanya mau panjat sosial dan terkenal, wis rapeting toh, kata Dedi lagi. Momen penyidik memanggil Ferdy Sambo dengan panggilan jenderal terjadi saat rekonstruksi di tempat kejadian perkara, Duren 3 pada Selasa 30 Agustus kemarin. Hal itu terlihat pada cuplikan video adegan ke-54E. Seorang penyidik masih memanggil Ferdy Sambo dengan sebutan jenderal. Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menginginkan Irjen Ferdy Sambo dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atas pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dari hasil survei tersebut, Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengatakan sebanyak 77,1% responden mengaku mengikuti jalannya kasus yang membentot perhatian publik tersebut. Sebanyak 50,3% dari yang mengetahui kasus tersebut, kata Jayadi menjawab, hukuman yang paling pantas dijatuhi ke para pelaku, termasuk Ferdy Sambo, adalah hukuman mati. Sedangkan lanjut Jayadi, sebanyak 37% dari yang mengetahui kasus tersebut menjawab ingin hukuman penjara seumur hidup dijatuhi kepada pelaku. Jadi masyarakat kira-kira menyatakan harus dihukum seberat-beratnya, kata Jayadi dalam siaran daring YouTube Lembaga Survei Indonesia, Rabu. Lebih lanjut, sebanyak 67% responden di antara yang mengetahui kasus tersebut menyatakan percaya bahwa kepolisian akan menuntaskan kasus kematian Brigadir J, di mana 61,5% masyarakat tahu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa kepolisian akan mengusut tuntas kasus Brigadir J secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan pembuktian ilmiah. Selain itu, sebanyak 72,6% masyarakat juga tahu secara umum bahwa Presiden Joko Widodo memberi perhatian khusus agar kasus Brigadir J dituntaskan. Serta kata Jayadi, sejalan dengan itu, masyarakat setuju atau percaya dengan pernyataan Presiden tersebut. Jadi, ada dukungan dari masyarakat terhadap Kapolri maupun terhadap Presiden untuk memerintahkan Kapolri untuk menuntaskan kasus ini secara betul-betul tuntas, tutur Jayadi. Kemudian, sebanyak 50,5% responden mengetahui dibentuknya tim khusus oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengusut kasus tersebut. Sebanyak 49,5% tidak mengetahuinya. Di antara yang mengetahui itu, kata Jayadi, sebagian besar responden yakni 65,3% percaya bahwa tim sus akan membantu Kapolri di dalam menuntaskan kasus tewasnya Brigadir J secara objektif dan transparan. Jayadi mengatakan bahwa responden juga ditanyakan terkait cerita versi tewasnya Brigadir J. Hasilnya, lebih banyak mayoritas masyarakat yang percaya cerita versi Polri secara umum ketimbang versi yang diungkapkan tersangka. Hanya 17% masyarakat yang percaya kepada cerita versi dari tersangka utama dalam kasus ini. Dengan kata lain, sekali lagi kita bisa mengatakan dukungan masyarakat itu lebih tertuju kepada langkah-langkah polisi yang sedang dilakukan, ujarnya. Survei dari LSI pada 13 hingga 21 Agustus 2022 ini dilakukan dengan populasi survei yang terdiri atas warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu, yakni mereka yang berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode multi-stage random sampling yang diikuti sebanyak 1.200 responden. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan margin of error, sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.